Saya akan coba menjawab pertanyaan kurikulum dasar yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang 100% menyenangkan, dimulai dari anak datang ke bimbel sampai anak pulang ke rumah. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan fun learning? Tujuan fun learning adalah untuk menemukan minat baca dan belajar anak yang diikuti dengan dua metode lainnya, yaitu small step system dan individual system. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuan fun learning adalah untuk menemukan minat baca dan belajar anak. Ketika anak benar diterapkan metode fun learning, mereka tidak merasa mereka belajar, tetapi mereka merasa mereka itu bermain, sehingga akan tumbuh minat baca dan belajarnya dengan sendirinya. Pertanyaan yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba adalah wajib. Pertanyaan yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning yang pertama adalah siswa. Karena anak tidak wajib belajar. Karena yang wajib belajar adalah orang tua. Sehingga motivator menerapkan metode fun learning agar anak merasa senang. Pertanyaan yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning adalah motivator. Karena motivator adalah orang dewasa. Orang dewasa adalah orang yang wajib belajar. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Yaitu dengan cara menerapkan small step system dan individual system. Ketika kita menerapkan 3 metode fun learning, small step system dan individual system, maka metode fun learning akan berjalan dengan semestinya atau akan terbentuk dengan sendirinya. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Yaitu dengan melihat ekspresi muka anak. Ketika anak ekspresinya bahagia, berarti mereka mendapatkan metode fun learning. Tetapi ketika ekspresi anak tertekan atau takut, mereka berarti tidak mendapatkan metode fun learning. Atau bisa kita lihat ketika anak tumbuh minat belajarnya, berarti mereka mendapatkan metode fun learning. Pertanyaan ke-9, apakah dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Anak tidak takut dan anak akan tumbuh minat baca dan belajarnya. Pertanyaan yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Anak akan malas belajar dan anak bisa jadi akan membenci belajar. Yang kedua, saya akan menjawab tentang small step system. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pengertian small step system? Small step system adalah cara belajar secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana proses belajar harus dilakukan secara bertahap, small step system? Yaitu ketika kita mengetahui kemampuan anak secara bertahap, maka akan tumbuh minat baca dan belajarnya. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan small step system? Yaitu untuk menerapkan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak. Tidak kita samaratakan kemampuan anak yang satu dengan yang lainnya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu dengan cara yang pertama, motivator harus menerapkan metode fun learning, yang kedua small step system, dan yang ketiga individual system. Ketika tiga metode ini diterapkan, semuanya akan tercapai. Pertanyaan yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Maka anak akan tumbuh minat belajarnya. Ketika anak tumbuh dengan sendirinya minat belajarnya, maka anak akan suka belajar. Ketika anak suka belajar, mereka akan terus mengulang-ulang dan mereka akan menjadi terampil. Pertanyaan yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Yaitu bisa saja anak akan membenci belajar dan anak akan belajar dengan keterpaksaan. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.